sakit yang kurang fit mewakilkan sebagai kalau tidak sama wayangnya dia pada tumbal. Nah begitu mari kita sama-sama doakan ya, mudah-mudahan nih Haji Naming sama Haji Arman yang lebih kurang fit ya, penyakitnya segera Allah sembuhkan. Juga para jamaah juga sekalian yang pada kesempatan ini jamaah yang SD yang lagi sakit sehingga tidak bisa berkumpul bersama kita doakan ya, biar semuanya disembuhkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Untuk mendaftarkan putra putrinya yang terbaik, silakan mendaftar kepada ketua DI desa masing-masing. Ada 12 desa, kegiatannya luar biasa. Ada karnaval, bazar yang sudah kami share di grup, lalu donor darah, lalu lomba-lomba yang lainnya, sunatan massal ya, ada sunatan massal. Jadi lomba-lomba yang sudah kami sampaikan dari lomba khutbah Jumat, Pildacil, dan lomba hadroh ini putra putri. Artinya yang bapak-bapak ada, yang ibu-ibu juga ada. Silakan didaftarkan. Dan lomba masjid terbaik. Jadi masjid baik fasilitasnya dan juga administrasinya. Silakan bapak-bapak untuk mendaftar. Segera informasi kepada bapak-bapak yang hadir sini dan mewakili sekecamatan untuk ketua DI Desa Cilengsi, saya sendiri bersama Abdin Nurdin, ini untuk di Desa Cilengsi. Untuk Limus itu Ustadz Bambang. Untuk Desa Cipendok ada Ustadz Rahmat yang kegiatan di tim hikmat tafsir Jalalain, itu ketua DI Cipendok. Untuk Mekarsari itu Ustadz Iwan ya. Di sini berdekatan dengan Ustadz Tata, silakan boleh berkoordinasi dengan Ustadz Tata. Lalu Dayo Ustadz Angga, dan Cilengsi Kidul Ustadz Ade, dan juga Situsari Jatisari Ustadz Mukhtar Jatisari, dan Cipucan Ustadz Afidin Cipucan. Nah, untuk pasukan angin Ustadz Nasruddin, ketua DKM Mesin Ajihad. Nah itu. Jadi silakan kepada para ketua DKM untuk menyiapkan para peserta lomba yang ingin didaftarkan. Untuk tempatnya di Limus Pratama, ya, pusatnya di Masjid Baitur Rahman. Jadi kepada bapak ingin untuk peserta lomba, silakan untuk mendaftar segera. Informasi para ketua DI akan menyeleksi lomba-lomba tersebut. Jadi sebelum mendaftarkan ke panitia, para ketua DI desa sudah menyeleksi terlebih dahulu
Maka yang pertama saya sampaikan, semua jamaah majelis taklim harus memiliki niat yang kuat untuk bisa melakukan itu. Yang kedua, tentunya kita memiliki kesempatan. Pada dasarnya semua manusia orang diberikan kesempatan, terutama di sepertiga malam ini. Hanya hitungan beberapa orang saja yang bertugas, hanya beberapa orang saja yang bekerja, tetapi mayoritas Allah berikan kesempatan. Tapi hal ini pun kita bisa capai. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, kita harus memiliki teman, kita harus memiliki sahabat, kita harus memiliki orang dekat yang senantiasa memberikan semangat dalam kita. Mustahil kita bisa terus continue, kita bisa terus berjalan dalam istiqomah kalau tidak ada teman dekat kita, kalau tidak ada sahabat kita yang selalu mengingatkan kita, mendorong kita untuk melakukan amal-amal kebaikan, terutama amal qiyamul lail. Nah, inilah para jamaah, para hadirin sekalian. Dan yang terakhir saya mendapatkan ilmu baru, ternyata ada huruf D di terakhir itu, yaitu doa. Kita harus berdoa kepada Allah agar selalu kita bisa istiqomah, continue dalam ibadah apapun, kebaikan-kebaikan. Karena al-istiqomah benar-benar salah. Istiqomah adalah lebih baik daripada karomah para jamaah sekalian. Luar biasa, jamaah sekalian. Dan nanti di penghujung semua ini ada huruf, yaitu adalah ikhlas. Dalam keikhlasan itu akan terpancar semua aura-aura kebaikan dalam hidup ini. Semua aura-aura dalam keikhlasan ini akan muncul dan bisa menjadikan salah satu ibadah kita senantiasa mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan dunia dan akhirat. Para jamaah dan para sekalian, semoga saya beserta jamaah MTSJ beserta Pak Jajat didampingi Pak Kabar saja. Alhamdulillah di sini kita adalah pukul 1:12. Jadi sedang-sedang yang ngantuk. Tapi saya niat untuk beriktikaf di masjid yang mulia ini bersama Rasulullah SAW. Ada di pelataran Masjid Nabawi bersama jamaah. Saya membawa 45 orang dan ketitipan semuanya 172 orang dari berbagai macam kecamatan. Nah, inilah para jamaah dan para sekalian, insya Allah saya akan menjawabkan, mudah-mudahan Allah. Para dewan pakar, dewan masyayikh, para orang tua, para guru, para alimin ulama, para pimpinan lembaga formal dan non formal, pemerintahan, MUI, Nahdlatul Ulama dan beberapa lembaga keagamaan yang lainnya, juga kepada para jamaah. Insya Allah saya bersyukur banget bisa hadir, alhamdulillah tanpa halangan sampai di sini jam 12 malam. Tahajud di 5, maghrib 2 malam, walaupun tidurnya tidur ayam karena bentar kesiangan. Saya berdiri di sini mohon izin kepada orang tua, para guru, para alim ulama, bukan karena saya bisa, namun ada hal mungkin yang bisa saya bagikan karena lebih dulu dengarnya, bukan lebih pintar, bukan, tapi lebih dulu dengarnya. Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan ini, semua kita tidak menginginkan yang namanya kesulitan. Semua kita tidak ingin dalam hidup ini menemui kesusahan. Semua kita bila ditanya apakah Anda ingin sengsara, jawabnya tidak.
Bila kita pun ditanya, apakah Anda ingin ke Belangsa? Pasti bukan 100%, 1000% semangat jawabnya. Nggak mau Ustaz. Tetapi yang jadi masalah ada ketika kita sudah tahu hidup itu tidak enak, susah itu nggak enak, kebelaksak itu juga tidak enak, tapi tidak kita bangun dalam diri ini motivasi untuk berubah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan kesempatan kita, hidup kita semuanya diberikan kemuliaan oleh Allah bagi orang yang mau menggapainya. Nah ini cuma terbatas nih. Saya sih biasanya 1 jam ini biaya, cuma ini 20 menit saya pangkas. Saya cuma mau menyampaikan jemaah satu kitab yang hari ini hadiah dari seseorang, menurut saya luar biasa. 5 tahun yang lalu beliau bagi kepada saya Ad-Durrul Mandud fi Sholati wa Salami ala Sahibil Maqamil Mahmud. Ini karangan dari Al-Alim Al-Alamah Ibnu Hajar Al-Aitami. Termasuk kemarin baru satu kitab saya beli, An-Nikmatul Kubra Alal Alam, juga karangan beliau. Yang saya mau bagi pada malam hari pada menjelang Isyraq ini, pertama harus ada alasan kuat bahwa hidup ini adalah pertarungan, hidup ini adalah perjuangan. Karena itu kita perlu tekad seorang muslim, akhlak tidak mencerminkan iman dan Islam. Jangan hanya style kita berbalut dengan jubah, berbalut dengan jilbab, berbalut dengan gamis, tapi nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terpancar pada diri kita. Sayyid Iqbal, seorang penyair daripada negeri Pakistan di abad 19 awal, beliau mengatakan al-Islam mahjubun bil muslim. Islam mulia dibawa oleh orang yang mulia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diteruskan oleh generasi yang mulia sahabat, diteruskan oleh generasi yang mulia juga tabi'in, diteruskan oleh tabi'in para ulama salafus salih. Tapi ketika sampai kepada kita, kita cuma merek doang. Ini yang bahaya. Jangan sampai kita masuk ke dunia online, dunia digital cuma merek. Apalah arti sebuah merek jamaah? Karena itu bisa dihapus. Apalah arti sebuah barcode? Itu bisa diganti. Tapi kalau sudah bicara akidah, bicara keyakinan, sampai mati pun kita berkata Islam agamaku, imanku kepada Allah, Muslim adalah sahabatku. Itu sulit di zaman kita. Ya, karena itu hikmah yang pertama saya mau berbagi. Kenapa sih Allah katakan kepada Nabi, ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda? Yang pertama di dalam kitab namanya, kalau tidak salah, Al-Imam Syaukani di dalam kitabnya Tuhfatul Dzakirin, ketika para ulama ditanya, wahai para syekh, para guru, para alim, para ulama, apa sih maksudnya maqam mahmuda? Kenapa Rasulullah tempatnya sudah mulia, tempatnya sudah hebat, pangkat kedudukannya di hadapan Allah bagaikan 2 jari, kanannya Allah, sampingnya Muhammad, ataupun sebaliknya? Kenapa sampai ada cerita Allah itu harus mengatakan ayyam azaka dengan fi'il mudhari, maknanya istimrar? Itu artinya akan datang Nabi Muhammad diberikan maqam mahmudah. Nah, ini yang penting. Yang kedua, setelah niat dan tekad, kita perlu punya goyatul munah, tujuan cita-cita tertinggi. Tahajud bukan menjadi orang kita yang jidatnya hitam. Tahajud bukan menjadi lalu mata kaki kita jadi kapalan. Tahajud bukan menjadi lalu kita disebut orang yang bercahaya mukanya ketika dipandang orang. Bukan itu. Tahajud yang diinginkan oleh Allah adalah bahwa kita mendapatkan maqam mahmudah, laksana Rasulullah dapatkan itu di dunia dan di akhirat. Di dunianya maqam mahmudah
kita itu manusia bumi tapi nilai manusia langit. Maqam mahmuda di dunia kita itu berfisik manusia tapi bertalenta malaikat. Di bumi maqam mahmuda, di ujung bumi kita tinggal, di tingginya tuh gunung kita tempat, tapi orang pada cari kita. Kita bukan orang yang ingin pamer, kita bukan orang yang ingin pamor, tapi kepamoran kita itu sebab daripada berkahnya tahajud. Allah antarkan para orang tua, orang antarkan para guru, pada orang-orang semua manusia untuk datang kepada kita dalam rangka tawajjuh dan silaturahim. Itu maqam mahmudah, bukan kita yang inginkan, tapi Allah yang berikan. Yang kedua, di dalam kitab itu dijelaskan maqam mahmudah adalah satu tempat di mana nanti ketika kita dibangkitkan di yaumil ba'ats, pada hari kiamat, Allah seluruh jejerkan para nabi dan para rasul, Sayyidina Muhammad hari ini dapat 10 juta pindah ke dealer motor, hari ini dapat 30 juta pindah jadi DP Avanza. Bener gak Pak? Bener gak? Apalagi sudah pojok, wah kayaknya lebih dari PCX ya kan? Yang sebelah sini, aduh ya Allah, ya nanti ke sama NMAX, yang satu lagi ya Allah ganti apa Lexi, emang apa? Masih Supra itu MTS jadi udah jauh ya Allah. Kalau perlu tuh kayak begitu tuh Pajero Sport ya begitu, boleh gak Sat? Boleh, tapi niatnya untuk akhirat, jangan kita ganti akhirat untuk dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini maraton ceramahnya. Yang ketiga, di antara menurut spiritual jam 3 sampai jam 4 itu jamaah, itu gelombang langit lagi nyari itu lagi nyari siapa yang malam itu sujud, siapa yang malam itu mustaghfirin, siapa yang malam itu sajid. Orang-orang yang bermunajat kepada Allah lagi dicariin sama malaikat Mikail, sama malaikat Jibril, bukan malaikat Israel. Sampai kita, waduh, makanya saya sedih pede, wah 12 kita sampai sini. Waduh, ada yang udah pada tepat, Ustaz Bangkit Nurdin udah dicari oleh malaikat jamaah agar didata di list siapa yang akan disetorkan pada saat nanti waktu isra kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini karena maraton tahadus binikmah, saya udah bilang sama Ustaz Nurdin, mungkin saya tidak bisa berbagi secara banyak kepada jamaah ini di rangka maulid ini. Maka satu hal yang saya mau sampaikan di dalam kitab Ad-Durrul Mandud itu dinukil oleh Al-Imam Ghazali. Di antaranya saya kita bilang bahwa Rasulullah itu adalah pemilik syafaatul uzma. Perlu kita pahami pada hari ini syafaatul uzmanya Rasulullah bukan sekedar di akhirat, itu bisa kita dapatkan di dunia, tapi dengan cara kita harus wabtagu ilaihil wasilah. Kita perlu cari wasilah untuk mendapatkan syafaatul uzma. Wasilah banyak, sholawat yang dibuat oleh ulama itu banyak, ada kitabnya juga banyak. Cuman pada kesempatan kali ini saya mau bagikan, ini saya cuma baru fotokopi 10, nanti jamaah tinggal minta sama pengurus. Kebetulan ini ijazahnya langsung, dan apabila jamaah nanti ya, saya mendapat ijazah ini dari Kiai Ahmad bin Qas, beliau dapat dari Kiai Haji Junaid Anas, beliau dapat dari Kiai Haji Muhammad Adil Anas, beliau dapat dari Syekh Ali Taib Al-Madani Al-Asadi. Jamaah yang hari ini mau mengamalkan di antara sholawat-sholawat untuk kita dapat wasilah kepada Rasulullah adalah sholawat ijani. Ini santannya yang ke-11 karena dari saya kepada Kiai Rifki Fasbun Pesantren. Jadi hikmah yang ketiga di antara syafaatul uzma Rasulullah di dunia ini adalah sholawat, sholawat, sholawat. Jangan tinggalkan
Jangan lupakan, apalagi asingkan diri kita dengan sholawat. Sholawat adalah wasilah terkuat kita kepada Rasulullah. Sholawat adalah wasilah terkuat dan tererat yang akan membawa amal kita kepada taqarrub dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 menit lagi. Di penghujung daripada tausiah ini kita berdoa semoga Indonesia yang katanya hari ini tidak baik-baik saja dan dunia juga tidak baik-baik saja. Kita berharap jangan sampai terjadi perang dunia ketiga, resesi ekonomi 2025 sampai 2045. Hanya Allah yang punya kuasa. Kita menajatkan tangan berkat tahajud kita, berkah silaturahim kita, berkah sholawat kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Indonesia dan seluruh dunia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Mustafa Muhammad wa bijahi Sayyidi Syekh Ahmad Abdul Fadl At-Tijani wa jami'i ulamani wa jami'i masyayikhina anna Allah yaghfiru lana wa lahum wa yakfiru anna anhum wa yu'li darajatina fil jannah wa fid dunya wal akhirah wa ja'alna min ibadika sholihin ya Allah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di belakangnya saya sudah tulis sanadnya, nanti tinggal dari panitia fotokopi saja ya. Simbolisnya saya minta tolong kepada ketua Ustaz Bangkit Nurdin SOSI NPD. Saya baru pulang ceramah pukul 2 dari Cibadak Suka Makmur. Jadi tunggu bukan cetan 2 jam. Kalau di pemijit Ustaz sebelah yang mau dipijit oleh di pemijit boleh promosi. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Haji Hujan Bayat sebagai Ketua DMI Kecamatan Cilengsi dan juga Sohibul Laid tentunya ya, karena Bapak Haji yang kebetulan tidak bisa hadir, beliau sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan. Nah, siapapun yang sakit cepat sembuh dah pokoknya ya. Yang saya hormati Ketua MPSC kita Ustaz Bangkit Nurdin beserta rekan-rekan tim penggerak, tidak lupa para sakit yang lain. Di sini hadir juga guru besar Masjid Al-Ikram Ustaz Bambang Irawan, sahabat saya juga ya. Dan hadir di sini para alim ulama, para kiai, kalau sebutan kebanyakan juga ya, para ketua DKM yang hadir di tempat ini, sahabat-sahabat saya dari MUI, DMI, Desa Limus Nunggal, dan juga sahabat-sahabat dari JSL, Jamaah Subuh Limus Nunggal, dan para jamaah yang lainnya yang berkenan hadir di tempat ini untuk putaran yang keempat kalau di sini ya, ketiga, untuk yang ketiga kalinya ya. Yang kedua kalinya tolnya belum jadi, sekarang tolnya sudah jadi. Para jamaah yang dimuliakan Allah, mohon maaf kalau ada yang tidak terabsen. Tadi sudah kita saksikan penasehat kita memberikan sambutan langsung dari Kota Madinah di Masjid Nabawi. Mudah-mudahan kita semuanya yang belum dan yang sudah diberikan kesempatan untuk kesana lagi. Amin. Tidak lupa